Shalom, Horas Madihita. Kita akan memasuki ibadah kita pada minggu ini, minggu ke-13, minggu ke-14 setelah Trinitatis. Untuk itu kami mengundang saudara-saudara semua untuk kita satukan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 12 ayatnya yang pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada kita untuk minggu ini diambil dari hukumnya yang ketujuh. Hukum yang ketujuh, jangan kau berzina. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju, dan sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Suci
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Lukas pasal 16 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Lukas 16 ayat yang pertama sampai ke-13 dan kita akan membacanya secara responsoria. Ayatnya yang pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menjangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, Sebab apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita membaca bersama. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Warta Jemaat Minggu 18 September 2022. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan topik Tuhan menegakkan orang yang hina. Dua, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini minggu 18 September 2022, pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH-MM melayani di HKBP MT Haryono. Ketiga, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 18 September 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pesta Gotilon. Pada hari Minggu 25 September 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pesta Gotilon 2022. Pemberkatan nikah warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Febri Johannes Simausong, anak dari Bapak Sam M. Simausong almarhum, dan Ibu Situa Betty A. Hutagalung, anggota Jemaat HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Sektor 5, dengan Roselina Yolanda Boru Hutagalung, anak dari Bapak Paulus Guntur Makka, dan Ibu Yuliana Suparni, anggota Jemaat HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di HKB Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan. Kelima, pesta puncak Gotilon 2022 pada hari Minggu 2 Oktober 2022 masuk pukul 9 WIB, bahasa Batak, ibadah disatukan. Adalah pesta puncak Gotilon. Gotilon adalah ungkapan rasa syukur kita melalui puji-pujian serta sukacita atas berkat dan karunia yang telah kita terima. Pada tahun ini gereja kita akan melaksanakan pesta Gotilon dengan tema "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Dari Filipi 2 ayat 2. Adapun rangkaian kegiatan dalam pencarian dana antara lain celengan keluarga, silua sektor, penjualan buah per sektor, dan lelang lagu. Diberitahukan pada jemaat untuk dapat mendukung kegiatan pesta Gotilon tersebut. Keenam, pertanyaan sektor. Pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 19.30 WIB kita akan mengadakan kebaktian sektor di sektor 4 di keluarga A Siregar Boru Siombing, bertempat di Gedung Serbaguna. Ketujuh, penelaan Alkitab. Pada hari Rabu 21 September 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PA Lansia bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PA Ina Dewora bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 19 WIB akan diadakan PA AMA bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Liturgi Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu 2022 tentang kegiatan Natal dan Sekolah Minggu,
Diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu bahwa akan dimulai pembagian liturgi Natal sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti liturgi Natal dapat mengisi link http://bit.ly daftar ulang ASM dan konfirmasi ke GSM masing-masing kelas. 9. Ibadah minggu variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah minggu variatif. 10. Konven atau sermon distrik pelayan full timer pada hari Senin 19 September 2022 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Resort Sutoyo akan dilaksanakan konven atau sermon pelayanan full timer. 11. Youth Gathering pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 8 WIB bertempat di Grand Unedo, Jakarta Timur akan dilaksanakan Youth Gathering HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 3 utusan Naposo dan 2 utusan remaja. 12. Seminar Dialog Nasional pada hari Senin 26 September 2022 pukul 13 hingga pukul 17 bertempat di Sopo Berpikir akan dilaksanakan seminar dialog nasional antar umat beragama 2022. Kegiatan ini diikuti oleh pelayanan penuh waktu dan utusan resort 5 orang. Ke-13. Jemaat yang sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan Nyonya Tobing Herlina Borutasoid dari sektor 1 dirawat di RSPP lantai 4 kamar 438. Nyonya Panjaitan Bertua Aprin Saraswati Borupardede dari sektor 5 dirawat di HCU RSUD Tarakan. Calon Situa Ruben Sarfianto Nadia dari sektor 5 pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak, dari Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan laju usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, dari Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembar warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas kehidupan yang Kau berikan pada kami semenjak hari Senin yang lalu hingga Minggu pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan menyempurnakan semua kegiatan yang kami lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pembinaan anak-anak kami, di dalam membimbing mereka di dalam kehidupannya, di dalam bersekolah, bekerja, atau apapun aktivitas yang lain ya Tuhan. Tuhan menyertai kami satu persatu ya Tuhan, melalui firman-Mu yang Kau berikan di setiap hari, di setiap minggu, dan di setiap kegiatan kategorial kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pembinaan yaitu ibadah, sermon Ina Deborah, PHD Ama ya Tuhan. Kau berikan juga kesempatan untuk berkonven pendeta kami ya Tuhan di dalam pertemuan setiap bulan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sementara para keluarga yang beribadah melalui streaming ya Tuhan. Kau berkati ibadah mereka di rumah, Kau bimbing mereka ya Tuhan dengan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu kegiatan pertanggungan untuk sekolah minggu ya Tuhan, di dalam membagi liturgi ya Tuhan. Juga ibadah variatif yang boleh terlaksana di 25 September 2022 ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga menyertai keluarga Nyonya Tobing Herlina Borutasoid sektor 1 yang dirawat di RSPP lantai 4. Ya Tuhan, di masa tuanya Engkau berkati orang tua ini ya Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada
anggota keluarganya yang menjaga. Juga kepada Nyonya Panjaitan Bertua Aprilin Saraswati Baru Pardede dari sektor 5. Tuhan kiranya menyertai obat, perawatan. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada keluarganya ya Tuhan. Tuhan juga Engkau berkati calon Situar Wenser Prianto Nadeak di dalam pemulihan saat ini di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk umur yang panjang Kau berikan kepada jemaat HKBP Mampang satu persatu. Kau sertai mereka ya Tuhan di dalam umur yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk boleh terjadinya ibadah ini ya Tuhan. Kau berkati juga rencana Pesta Gotilon yang berlangsung tanggal 2 Oktober ya Tuhan. Kiranya umat-Mu ya Tuhan boleh memberikan ucapan syukur mereka ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama setahun. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita juga angkat pujian melalui buku nyanyian HKBP nomor 770. Kejam
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-113, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimansyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami permasalahan di dalam perjalanan hidup kita kembali? Selama nafas ini masih berhembus, pasti permasalahan hidup akan datang silih berganti menghiasi kehidupan kita. Permasalahan akan datang silih berganti menghiasi kehidupan kita. Namun pernahkah kita mempertanyakan kenapa permasalahan itu bisa muncul dalam kehidupanku? Kenapa aku harus mengalami permasalahan ini? Kenapa aku harus bersungut-sungut? Kenapa aku harus menderita? Kenapa aku harus tersiksa? Kenapa aku terhina? Pernahkah kita memikirkan akan hal itu mengapa terjadi di dalam kehidupan kita? Sadarlah bahwa kita seringkali melakukan yang menjadi bukan tugas dan tanggung jawab kita. Seringkali kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab orang lain sehingga tanggung jawab kita lupakan. Seringkali kita mencoba untuk melakukan di luar batas kemampuan kita, sementara kita lupa bahwa Tuhan ada untuk mengatasi setiap permasalahan kita. Bahkan di tengah-tengah pergaulan atau komunikasi kita, itu pun suka terjadi. Kita lebih peduli dengan pekerjaan orang lain daripada pekerjaan kita. Sehingga pada saat kita diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan itu, ketika tidak selesai, maka kita bersungut-sungut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, kita selalu dan sering melupakan apa yang menjadi tugas pokok kita di dalam kehidupan ini. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali lupa melakukan apa yang menjadi tugas pokok kita di dalam kehidupan ini. Dan saat ini pemazmur ingin memberitahukan apa yang menjadi tugas pokok kita sesungguhnya dalam kehidupan ini.
Tugas pokok kita di dalam kehidupan ini adalah memuji, memansyurkan nama Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Itu. Tugas pokok kita adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Memuji Tuhan, memansyurkan namanya, karena dia juga adalah Allah atau Tuhan yang mau memberi dirinya untuk bersama-sama dengan orang yang hina. Yang menjadi tugas pokok kita adalah seperti yang dikatakan di ayatnya yang pertama, haleluya. Nats ini merupakan nyanyian Halel yang dinyanyikan oleh bangsa Israel pada saat mereka diperbudakan. Di saat mereka mengalami penderitaan dan datangnya berita sukacita bahwa mereka akan mengalami pembebasan, pujian inilah mereka ungkapkan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan apa yang menjadi pokok tugas kita adalah pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Dan ayat yang kedua, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kenapa kita memuji nama Tuhan? Kenapa kita harus memasyurkan Dia? Tentu sekali ketika kita memuji seseorang, pasti ada kelebihan yang dia miliki. Pasti ada teladan yang kita jadikan dalam hidup dia. Saya memuji Bapak itu karena saya melihat dia memiliki karisma. Saya memuji dia karena dia tampak dan layak dalam membimbing anak-anaknya menjadi seorang bapak atau seorang ibu. Saya memuji dia karena di dalam kehidupannya dia memberikan teladan atau contoh yang baik. Tidak pernah kita memuji seseorang karena keburukannya. Wah, saya puji dia, dia begitu hebat karena dia mampu merusak kehidupan orang lain. Dakyai, paliasmai. Tetapi ketika kita memuji seseorang, kita melihat ada figur atau ada sesuatu yang membuat kita menjadikan dia teladan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah memuji nama Tuhan kalau kita melihat dia sebagai sosok berdarah dingin pembunuh. Dia sosok yang tidak memberi pengampunan, pasti kita membencinya. Tetapi ketika kita memuji nama Tuhan, kita melihat, ketika kita memansyurkan nama Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Ini satu kesadaran dalam hidup manusia. Sadarilah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Dia. Jangan sampaikan keluhanmu kepada Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini daripada kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Dia menyatakan kebesarannya bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tinggi, yang mengatasi segala bangsa dan kemuliaannya mengatasi langit. Karena itu bagaimana kita mampu memuji dan memuliakan namanya? Kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tinggi, kemuliaannya mengatasi langit. Jadi ketika kita diberikan jabatan, kedudukan, harta, jangan kita menyadari bahwa itu adalah kemuliaan yang begitu megah di dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa siapa yang memberikan kemuliaan itu. Semua yang kita miliki yang saat ini ada itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Nafas kehidupan, pendidikan, kesehatan, keluarga, semuanya itu Tuhan yang berikan. Karena itu bagaimana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita puji Dia karena kita
merasakan panggilan dalam hidup orang percaya, kita merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Mereka yang tidak memuji Tuhan adalah mereka yang tidak mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Karena itu, pujilah nama Tuhan. Kemuliaan atau tempat yang diberikan Tuhan pada kita, sadarilah bahwa itu adalah sesaat. Bahwa itu adalah titipan. Dan mengapa kita harus memuji Dia? Dikatakan demikian. Di ayatnya yang kelima, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Dia adalah Allah yang memiliki singgasana yang begitu indahnya, tetapi Dia mau meninggalkan kerajaannya, kemewahannya, kenikmatannya hanya untuk Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Debu adalah simbol kenajisan. Dan Ia mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Lumpur simbol kehinaan atau kerendahan harkat martabat hidup manusia. Betapa sukacitanya kita, manusia yang hidup dalam lumpur dan debu, tetapi kita diangkat. Dia mau bersama-sama dengan orang yang hina ini, dan bahkan bukan hanya mau bersama-sama saja, Dia mengatakan untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keagungan Tuhan bukan hanya diam di tempat, tetapi Dia berkarya untuk menyelamatkan manusia yang hina, manusia yang penuh dengan lumpur dosa, manusia yang tidak dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Karena itu sadarilah, kita diangkat melalui penebusan atau melalui kematiannya untuk menyelamatkan kita. Dalam tradisi Israel, orang-orang yang demikian adalah dianggap orang yang hina. 3 kategori, bahwa dia adalah orang yang hina, dia adalah orang yang miskin, dan yang terakhir adalah posisi pada saat itu perempuan itu hanya dianggap untuk bisa melahirkan anak saja. Tetapi ketika dia tidak bisa melahirkan anak, itu dianggap hina. Mungkin najolo dahulu pun dalam budaya Batak seperti itu, karena menjadikan generasi penerusnya. Lebih parahnya sudah ada pun tetap dia menginginkan untuk ada penerus marga. Itu zaman dahulu. Tetapi zaman now, kita semakin menyadari akan berita atau pekabaran Injil yang datang dalam hidup kita melalui misionaris kita ke tanah Batak. Sehingga pemahaman kita akan ciptaan Tuhan itu adalah manusia yang berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Kita berarti di mata Tuhan. Sehingga Dia mau memberi dirinya untuk mati, rela disalibkan hanya untuk menyelamatkan harga diri, hanya untuk menyelamatkan ciptaannya, hanya untuk menyelamatkan manusia yang dikasihinya, hanya untuk menyelamatkan pemeliharaannya dalam kehidupan kita, hanya untuk menyelamatkan manusia yang nista dan berdosa ini. Karena itu mari kita menyadari bahwa kita adalah orang hina yang telah diangkat Tuhan, dan Dia dudukkan bersama-sama dengan para bangsawan, dan tidak lagi ada penghinaan di dalam hidup manusia itu. Lalu selanjutnya, kapan kita memuji Tuhan? Apakah pada saat ibadah minggu? Tidak. Apakah hanya saat pertangyangan? Tidak. Apakah saat PA? Tidak. Bukan hanya sebatas itu saja kita memuji Tuhan.
tetapi kita memuji Tuhan adalah setiap waktu. Saya senang dengan lagu sekolah minggu. Pemusik bisa nggak menyanyikan lagu sekolah minggu? Dari terbit matahari, tolong saya diiringin. Dan teks itu ada di dalam cover saya di alinea kedua. Dari terbit matahari. Ini yang song leader dan pemusiknya ini guru sekolah minggu, pasti tahu. Kita nyanyikan bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, memuji Tuhan tidak memiliki batasan waktu. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, pujilah nama Tuhan. Mungkin muncul di dalam pemikiran kita, apakah hidup kita hanya untuk itu saja? Apakah hidup kita hanya untuk beribadah minggu, pertangyangan, PA dan berdoa saja? Memuji Tuhan setiap waktu, demikianlah yang menjadi proses kehidupan kita. Lantas bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan apa yang aku lakukan? Memuji Tuhan, mari kita buka 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Jikalau sudah dapat, mari kita membacanya. 1, 2, 3, iya. Sekalipun dalam pencobaan, tetaplah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada keraguan dan ketakutan di situ. Tidak ada kebimbangan dan kekhawatiran. Hanya tinggal kembali, maukah kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, menjadi pergumulan kita bersama dengan Tuhan? Dan yang kedua, Tuhan juga ingin mengatakan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di setiap waktu. Pada saat engkau duduk, pada saat engkau berjalan-jalan, pada saat engkau mau tidur, pada saat engkau bangun tidur, pada saat engkau mau makan, pada saat engkau mau minum, dan dimanapun engkau berada, jadikanlah Tuhan tempat sandaran hidupmu. Jadi bukan hanya pada saat kita bergumul, pada saat kita beribadah, makan dan minum pun, tidur pun, jadikanlah itu menjadi pujian. Yang artinya aktivitas kita sehari-hari menjadikan kita pujian dalam nama Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita adalah manusia yang hina, yang diangkat dari debu dan lumpur. Kita betapa berdosanya. Kita dianggap hina, tetapi Tuhan mengangkat dan menyelamatkan martabat kita, sehingga Dia mendudukkan kita dengan para bangsawan. Dia mengangkat harga diri kita yang bergelimangan dosa. Lantas apa yang menjadi respon kita? Hanya satu. Kehinaan itu telah Dia angkat menjadi satu pujian. Jadikanlah Tuhan dan mansurkanlah namanya, dan pujilah Dia, karena Dia adalah Allah Maha Tinggi. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Firman-Mu yang berkumandang dalam kehidupan kami, biarlah kiranya itu menjadi bekal pegangan kami di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkau mengingatkan kami yang selalu lupa, yang hanya menjadikan rutinitas semata, pujian memansyurkan nama-Mu. Saat ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, di setiap waktu dalam perjalanan hidup kami, apapun yang kami lakukan, kami harus mengingat Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa, debu dosa. Dan Engkau mengangkat kami dari kehinaan, kemiskinan. Dan menyadarkan kami, walaupun dunia ini menganggap kami rendah dan hina, tapi kami menyadari bahwa Tuhan selalu menganggap kami adalah manusia yang berharga. Karena itu ajari kami memakai hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jangan biarkan waktu kami kosong. Jangan biarkan waktu kami terisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 sambil mengumpulkan persembahan kita untuk membantu pesta Gotilon. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi apamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup bersama. Beritakanlah Yesus Tuhanmu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhanmu, kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi apamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat. Kita nyanyikan selanjutnya sambil bangkit berdiri. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Jadikanlah aku jadi apamu, bawa terang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.